Oke, selamat malam teman-teman. Teman-teman RAB Trade, selamat malam Minggu. Maaf mengganggu nih waktu malam Minggunya. Aku mau share nih sesuatu malam ini yang banyak ditanyain sama teman-teman yang japri. Banyak yang japri juga ke aku, banyak yang tanya juga di grup gitu ya. Soal kelas, soal toolsnya, juga gimana sih Mas ekspektasi mereka tuh. Mereka tuh kebanyakan menanyakan teknik ini tuh ekspektasinya gimana? Lalu seberapa bagus dan seberapa baik hasilnya kayak gitu. Aku jawabnya itu balik lagi tergantung dari gimana cara penangkapanmu ilmunya juga cara pandangnya gitu. Apakah sama dengan kita gitu ya as a coach-nya juga gitu. Dan cara penggunaan tools-nya juga cara baca marketnya juga gitu. Nah, malam ini aku mau share nih di chart ya, di TradingView aku mau gimana cara pakai toolsnya, tools si LOLC ini. Oke, tanpa banyak-banyak lama lagi, aku mau share screen. Oke, nah teman-teman, jadi gini, ceritanya gimana sih Mas bisa bisa pakai teknik ini tuh sejak kapan gitu. Dan kenapa pakai teknik ini gitu ya, pakai smart money gitu. Nah, aku sama Mas Rifki itu ikut pelatihan soal smart money gitu. Nah, di pelatihan ini kita dijelaskan cara membaca market. Terlebih adalah ke psikologi marketnya gitu. Jadi in detail kita tahu kita harus tahu gitu ya market kondisi saat ini itu sedang kayak gimana psikologinya itu harus tahu gitu. Itu lebih ke cara baca market structure kayak gitu. Nah, ini kan aku polosan ya, aku polosan. Di TradingViewku belum ada indikator. Nah, indikator yang aku pakai di sini ada 4. Nah, yang pertama itu ada liquidity pool. Ada liquidity pool, lalu ada zigzag, lalu ada support resist, lalu ada SMC insufficient. Nah, Mas Randi, kenapa kok sekarang beralih ke support resist gitu? Nah, aku literally nggak pakai support resist ini untuk patokan entry gitu. Karena gini teman-teman, kenapa sih harus ada support resist gitu? Karena support resist ini patternnya atau garis-garis support resistnya itu dibentuk oleh pergerakan candle dari si SMC itu sendiri gitu. Nah, teman-teman pernah dengar kan ada istilahnya kayak fake out kayak gitu. Lalu ada candle-candle yang selalu mantul di level harga yang sama berkali-kali. Even dia buy or sell kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kenapa aku pakai support resist nanti dijelasin untuk lebih detailnya. Nah, lalu ada SMC insufficient, smart money concept insufficient. Insufficient ini apa, Mas? Insufficient ini ya bisa kita bilang adalah sebuah level harga yang memiliki belum mencapai keseimbangan atau equilibrium kayak gitu. Itu teori dasarnya, teori ekonominya. Nah, penerapannya di forex itu adalah ketika ada candle insufficient gitu ya. Nah, ini ditandai nih warna kuning dan warna hijau muda. Nah, ketika ada candle yang insufficient terlihat gitu ya, ini di kemudian hari itu harus terisi, teman-teman. Nah, apabila dia turun atau bentuknya warna kuning gitu ya. Nah, si insuf ini harus terisi. Artinya kalau dia turun
dia terdapat defisit. Nah, begitu juga yang hijau. Insuf harus terisi karena dia surplus. Gitu. Nah, tujuannya market kan tujuannya grafik itu untuk mencapai titik keseimbangan. Gitu. Untuk dia kembali lagi bertransaksi ke depannya. Nah, berkaitan dengan keseimbangan, apa sih Mas yang mendorong harga untuk mencapai ke titik keseimbangan? Gitu. Nah, di kelas nanti, di SLO kelas batch 2, itu teman-teman diajari cara merefine sebuah liquidity on the market. Nah, liquidity itu apa, Mas? Karena itu bisa dikaitkan dengan banyak hal. Gitu. Nah, supply and demand itu adalah area liquidity. Support resist itu bukan area liquidity. Gitu. Nah, nanti di kelas itu diajarin. Jadi, ada hal yang harus dihindari, ada hal yang harus kita pakai selalu. Kayak gitu. Selengkapnya, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi, kita support resist itu dipakai ketika ini batasan nih, ini retail trader banyak masuk di sini, gitu. Banyak taking action di sini. Lalu ada istilahnya fake out, gitu. Nah, ini aku coba jelasin di market ya, di TV-nya. Ya, aku coba nyalain. Nah, ini adalah support ya, support resist ya. Ini adalah resisten. Resisten karena dia berada di atas. Lalu Mas, kenapa ada candle-candle yang melebihi support gitu? Resistennya gitu. Nah, karena area liquidity itu selalu berada di atas or di bawahnya. Area support or resist. Itu area liquidity berada. Itu secara kasarnya. Gitu. Gimana Mas cara kita membacanya gitu ya. Nah, aku di sini pakai tools yang namanya liquidity pool. Tuh, nah, yang pakai LOLC. Nah, di sini toolsnya menggambarkan 3 kategori. Pertama, liquidity yang kuat, lalu liquidity yang normal, dan liquidity yang lemah. Gitu. Nah, untuk yang lemah itu warnanya biru, yang kuat itu warnanya merah, yang hijau itu yang normal. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya, yang tadi aku gambar. Nah, di sini terdapat liquidity yang warna hijau. Nah, di sini resistennya. Nah, retail trader pasti dia akan ngambil taking action-nya di sini. Lalu kena stop out-nya di sini. Ya, aku tandain tanda panah. Gitu. Nah, ini di sini namanya liquidity grab. Nah, liquidity grab itu ke depannya bisa jadi point of interest kita. Kayak gitu. Dimana kita berasumsi kalau di situ ada the big giant yang taking action di situ kayak gitu, yang menggerakkan harga secara impulsif kayak gitu. Nah, lalu ada satu lagi nih untuk merefine POI-nya atau point of interest-nya. Yang aku sebut adalah liquidity order. Nah, liquidity order ini adalah candle yang menjadi poin atau titik entry kita. Gitu. Kalau misalnya downtrend, dia adalah candle bullish before bearish. Kalau misalnya downtrend, uptrend itu dia candle bearish sebelum bullish. Kayak gitu. Nah, ini contohnya ini. Di sini ada LO sell, lalu ada liquidity, dan di sini ada SSR. Nah, kenapa Mas itu disebut SSR? Karena dia sudah beberapa kali ini ditembus. Dia work pertama langsung ditembus, lalu di respect lagi, lalu ditembus lagi. Gitu. Ini sama indikatornya di itu ya, di marking. Nah, area yang kayak gini adalah area yang liquid, area yang bagus gitu. Lalu dilihat juga insufficientnya. Ada nggak insufficientnya? Gitu. Kalau ada, wah berarti ini ada footprint dari institusi. Kayak gitu teman-teman cara
bacanya secara kasarnya. Nah, di kelas nanti diajarin juga cara baca struktur. Nah, biasanya aku akan pakai zigzag gitu, akan pakai zigzag. Gimana sih caranya menentukan POI? Gitu. Misalnya kita ada istilahnya break of structure, kita ada istilahnya continuous to structure. Nah, di situ adalah area atau eh, batasan di mana kita mencari areanya. Gitu. Kalau misalnya di dalam satu setup, misalnya di sini Euro CHF ya, di sini misalnya aku gambar. Nah ini kan lower high, ini lower low. Nah, yang di atas ini kan downtrend. Ini downtrend. Yang di atas ini adalah sebuah BOS. Yang bawah adalah sebuah CTS. Gitu. Nah ini kan dia udah break nih. Dia udah di break, dia udah membuat satu struktur. Gitu ya. Satu struktur. Nah kita cukup cari POI-nya di area BOS dan CTS. Gitu, kita cari area yang liquidnya di mana. Seperti itu. Itu gambarannya. Gimana kita cara marking atau membuat trading plan. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh, feel free ya. Bebas. Kita ngobrol. Nah, teknik ini juga penting ya, teman-teman. Aku sedikit spill pengalamannya. Dulu aku ngambil 28 pair. Dulu aku ngambil 28 pair. Nah, pas aku coba gitu, 28 pair itu nggak work semua. Ada pair yang sangat-sangat nggak bagus lah, gitu. Berdasarkan kasusku gitu ya, ada pair-pair yang benar-benar tidak apa ya, tidak sesuai dan susah dibaca nih si strukturnya. Itu karena volatility-nya juga sih. Gitu. Mas, BOS itu boleh dicontohin lagi kenapa bisa jadi break of structure. Oke. Kita cari contoh lain ya, Mas Rizky. Nah, ini ya. Nah, ini kan ada satu struktur nih. Aku sebutnya satu struktur itu batasannya gini, Mas. Dari sini sampai sini. Ini satu struktur. Satu struktur. Dari sini sampai sini itu satu segmen. Ini satu segmen. Ini satu segmen. Nah, gitu. Jadi di dalam satu struktur itu ada 3 segmen. Oke, aku clearin dulu. Nah, di sini kan dia terjadi impulsive movement. Terjadi impulsive movement. Nah, di sini adalah CTS. Ini uptrend ya. Yang bawahnya adalah BOS. Dia berada di pivot saat koreksi. Itu BOS. Nah, kalau misalnya dia berubah trennya dan BOS-nya di break, berarti sudah reversal. Kayak gitu aja cara bacanya. Nah, ini BOS, ini CTS. Nah, misal harganya sebelumnya seperti ini. Nah, kita punya setupnya di sini. Ini kan ada impuls, ada segmen 1, segmen 2, segmen 3. Di sini kita gambar nih CTS BOS-nya. Nah, di dalam CTS BOS-nya itu ada beberapa cara untuk mencari POI-nya. Kalau Mas Rifki, itu beliau favoritnya memakai Fibonacci. Reversal itu bukannya COC kok malah BOS. Gini Mas, CHOCH itu adalah sebuah istilah doang. Ada yang disebutnya BMS, ada yang BOS, gitu. Nanti aku jelasin, ya. Nah, ini kan dalam satu struktur masih uptrend, ya, masih uptrend. Oke. Nah, ketika dia break ke bawah, nah BOS-nya di break, baru kita bisa dia sebut CHOCH atau change of character. Kayak gitu.
Nah, karena dia masih uptrend, aku berasumsinya ini masih BOS, break of structure. Ini satu structure, kan aku tadi bilang ya, ini satu structure. Kalau di break, berarti dia sudah berubah strukturnya, sudah berganti. BOS-nya kalau pada side korektif, selalu pada side korektif berarti mas. Yes. Oh, mas, ini aku pakai zigzag. Nah, di zigzag ini dia ngebantu banget untuk menentukan CTS BOS-nya. Untuk menentukan di mana POI-nya. Itu cuma perbedaan istilah aja, mas. Ada BOS, ada BMS. Nah, kalau BMS, ini contohnya kayak gini ya. Kalau BMS itu pada saat pola pattern reversal gitu ya, ada yang disebut head and shoulders. Ini kan udah reversal nih ke bawah. Ini kan BOS. Ini CTS. Oke. Setelah dia membentuk struktur baru, ini menjadi CTS, ini menjadi BOS. Kayak gitu. Gimana jika BOS pada market sideways? Oke. Aku hapus, kita cari ya market sideways. Nah, ini contohnya ya. Ini ranging. Ini ranging ya, Mas. Nah, untuk BOS dan CTS-nya kita ambil harga tertinggi dan harga terendah. Sini. Dan di sini. Kayak gitu, Mas Rizky. Jadi kalau misalnya satu ranging, misalnya aku gambar pakai line sendiri. Nah, di dalam sideways itu kan pasti ada fake out-nya ya. Nah, kita tandainnya di situ. Kalau aliran support resist, dia pasti nandainnya di seberapa sering level harga di respect di sini kan. Nah, ini support resist. Area liquidity-nya di atas dan di bawahnya. Oke Mas. Nah, untuk menentukan BOS-nya, misalnya ini dia harga dari bawah misalnya. Nah, kayak gini ya. Nentuin CTS BOS-nya kita dari bawah, Mas. Dan di atas. Nah, makanya harga yang di bawah di sini, ini kan liquidity grab. Ya, liquidity grab ini bisa menjadi POI yang bagus karena dia di dalam liquidity. Nah, di sini dia bisa kemudian hari menjadi POI yang bagus. Gitu. Seperti itu untuk di sideways. Nah, untuk pakai si LO ini, itu ada tekniknya, Mas. Si LO ini nanti di kelas tuh diajarin. Ada yang namanya 8 features. 8 features. Jadi di kelas itu ada 8 features atau apa disebutnya? Penambah probability. POI yang kayak gimana yang bagus diambil. Itu ada 8. Nah, di kelas diajarin kita cukup ngambil 3 tiga apa ya? 3 kategori. Kita ngambil 3 aja. Jadi setiap setup itu kita punya 3. Makanya ada testimoni nih dari Mas Fauji. Mas Fauji bilang, ini kok saya japri ke aku, saya pakai teknik ini kok jadi makin sering ya. Apakah saya berubah jadi agresif, Mas? Katanya gitu. Enggak juga, Mas. Karena gini, teknik ini itu berlaku dan bisa dan tradable di semua kondisi market. Aku bilang kayak gitu. Makanya misal kalau Mas Fauji ceritanya, saya dulu sedikit Mas, 3 sampai 5 paling seminggu, tapi sekarang bisa 10 bahkan lebih. Bisa 10 bahkan lebih. Nah, aku berasumsi kalau misalnya beliau ini dulu trading menggunakan teknik apa nih? Hanya dia trading di kondisi market yang seperti apa? Karena kan market di forex itu 80%-nya adalah akumulasi distribusi. Nah, kalau teman-teman belajar Wyckoff itu pasti tahu
Nah, sisanya 20%-nya itu baru impulsifnya. Gitu. Nah, kalau ketika kita ngambil area-area yang di dalam 20%-nya itu, ya segitu juga banyaknya setup kita gitu. Jadi nggak sebegitu banyak gitu. Nah, apakah Mas banyaknya ini berarti asal-asalan dong, semuanya diambil, semua dihajar? Enggak, teman-teman. Ada banyak juga apa ya namanya? Filternya, filternya. Market seperti apa yang layak diambil? Kayak gitu. Kalau inducement itu apa? Inducement. Inducement itu kan bujukan, Mas. Ya. Nah, aku gambar lagi. Misalnya ini ada POI. Di sini ada POI, ya di sini ada candle bullish before bearish, di sini ada insufficient, gitu ya. Nah, ini adalah inducement nih, Mas. Jadi inducement itu adalah ketika si institusi ini ngebujuk atau ngasih sign buat retail trader untuk masuk duluan ke market, gitu. Nah, di sini banyak tuh mereka apa namanya? Ke stop out tuh di sini banyak si retail trader, gitu. Kan pergerakannya untuk bagi kita yang memiliki POI di atas, ini adalah normal movement, bukan impulsive movement. Nah, inducement itu seperti itu. Inducement itu bujukan ketika si apa namanya the big giant atau institusi itu ngebujuk para retail trader untuk taking action terlebih dahulu. Kayak gitu. Mas siapa tuh? Mas P. Kayak gitu. Jadi ketika harga kembali ke POI kita dan dia melakukan gerakannya inducement kayak gitu ya, itu bagus gitu. Tidak secara impulsif, tapi kalau misalnya harganya kembali secara impulsif, itu yang kurang bagus. Nah, misalnya dia membuat V-shape, nah, dia akan cenderung di break. Berarti di sini ada POI yang di higher time frame yang lebih kuat di sini. Kayak gitu. Kalau pergerakannya inducement kayak gini, normal movement, itu bagus, Mas. Kayak gitu. Itu inducement. Nah, ini untuk cara baca si LC ya, si concentrate ini. Nah, si LC ini itu bukan berarti dia itu, aku bilangnya dia tidak berjenis kelamin gitu. Mas, ini kan dia menandakan sebuah zone misalnya. Dia menandakan sebuah zone, berarti dia harus bisa nge-buy di situ atau bisa nge-sell di situ. Kalau dulu aku kayak gitu, itu agresif jatuhnya. Itu agresif banget jatuhnya. Nah, ini kayak gini nih, teman-teman. Ini ada liquidity ya di sini warna merah gitu. Nah, harga selalu mantul-mantul di situ terus. Mantul-mantul terus di situ. Nah, ini adalah sideways ya, sideways area. Awalnya harganya dia dari sini. Nah, kelihatannya harganya liquidity-nya pindah nih dari bawah nih ke atas. Gitu. Nah, liquidity ini juga sifatnya dia adaptable to market. Kayak gitu. Nah, ini nanti teman-teman bakal diajarin sih di kelas lebih detailnya kayak gimana. Kayak gitu. Oh iya, kalau ada yang bertanya boleh. Aku sekarang mau lanjut nih. Ini sedikit aja ya, aku sharing soal tools, soal gimana caranya kita baca
market memakai smart money concept gitu. Aku mau share soal ini nih. Nah, ini adalah jurnal backtest yang udah dilakuin sama teman-teman di batch 1. Untuk ini ada 4 pair. Ini selama 1 tahun di NZD USD, USD CAD, Euro USD, GBP USD, sama 1, 2, 3 ya, 3. Nah, ini kekumpul 160 setup. Ini 160 setup. Totalnya itu ada di 294 R. Win rate TP1-nya 73%, win rate TP2-nya 58%, TP3-nya 46%. Nah, nanti di kelas juga teman-teman akan dibantu nih. Kalau misalnya teman-teman udah backtest gitu ya pakai teknik ini, teman-teman backtest kekumpul 100 data, teman-teman bisa dibantu untuk dihitungkan ekspektasi. Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak hilang arah setelah belajar tuh pas mau masuk ke realnya itu teman-teman tahu nih kira-kira saya pakai teknik ini dan skill yang saya punya itu bisa dapat berapa persen kayak gitu, risknya harus berapa, persennya harus berapa, itu nanti kita hitung bareng-bareng. Jika trading tanpa liquidity pool, apa yang harus diperhatikan? Strukturnya, Mas. Struktur marketnya. Struktur market, bentuk candle-nya. Nah, bentuk candle juga itu merepresentasikan pergerakan dari si smart money itu sendiri. Kalau teman-teman masih bingung nih, Mas dari kemarin dari waktu itu bahas smart money itu apa sih? Ya smart money equal to institusi. That's it. Itu simpelnya. Smart money concept equal to institution. Kayak gitu dong, simpelnya. Nah, lanjut. Nah, soal jurnal ini, teman-teman dibantu nih. Ada dari jurnal ini, terhitung win rate rata-ratanya berapa, rata-rata R-nya berapa, loss rate-nya berapa, angka ekspektasinya ketahuan, transaksi per tahunnya misalnya 16 per bulan, itu dikali 12, totalnya 192 dengan resiko 1%, profit per tahunnya 90%, per bulannya 8%. Kayak gitu. Nanti teman-teman kalau udah punya data sendiri nih, bisa dihitungkan. Kayak gitu. Nah, lalu tahu area validnya gimana? Oke, balik lagi ke chart. Nah, di sini kan ada, ini aku nyalain salah satu indikatorku ya, namanya SMC insufficient. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, perbedaan warnanya. Nah, perhatikannya yang warna hijau muda dan kuning. Nah, ketika dalam sebuah movement ada yang warna hijau muda atau kuning, itu menandakan ada insufficient. Ada insufficient sama dengan ada institusi. Smart money. Kayak gitu. Kalau tanpa indikator gimana, Mas? Ya, kalau tanpa indikator sebenarnya gini, Mas. Indikator tools ini hanya untuk mempermudah. Hanya untuk mempermudah kita membaca POI. POI. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak pakai indikator, bisa. Teman-teman bisa buat kayak modul sendiri. Gitu. Yang terpenting adalah menentukan POI, market structure, dan insufficient. 3 itu doang. Nah, misalnya, untuk POI itu sendiri, kan tadi aku bilang, oh kalau misalnya dia uptrend, untuk mencari setup buy, berarti candle bearish before bullish. Nah, misalnya teman-teman gambar sendiri, buat modul lah sendiri gitu ya. Aku cuma mau ambil candle yang bentuknya seperti ini. Misalnya, engulf. Nah, kalau ada POI yang seperti ini misalnya teman-teman dibuat step 1. Kan POI. Candle harus engulf.
Oke. Nah, kayak gini. Step 1. Ini untuk setup buy misalnya. Step 2. Misalnya teman-teman nemu struktur. Ini nggak pakai indikator. Ini yang aku gambar tadi, misalnya teman-teman nyari POI di dalam struktur ini. Ini adalah BOS, ini CTS. Oke. Apakah smart money konsep itu formasi candle-nya hanya engulfing? Nah, ini Mas, ada banyak, ada banyak. Nah, yang terengulf itu adalah, in my opinion, itu adalah my favorite. Kenapa? Karena candle yang terengulf itu berarti buyer-nya ini lebih besar. Buyer-nya lebih besar, atau seller-nya lebih besar, lebih kuat. Gitu. Dia mengalahkan candle sebelumnya. Itu confirmation di smart money. Kayak gitu. Lanjut, step ketiga. Nah, ini juga nih. Insufficient, BOS, BMS, COCH itu hanya perbedaan dari istilah. Insufficient, imbalance, itu sama. Insufficient itu kebalikannya kalau imbalance, balance. Insufficient itu efficient. That's it doang. Ya, nggak usah dipermasalahkan. Gitu. Kalau misalnya teman-teman di luaran sana, kok beda ya? Kayak gitu. Nah, kalau insufficient, contohnya adalah ini adalah kalau misalnya di yang kelas lalu itu disebutnya leg out ya. Nah, kalau insufficient ini dia lebih dalam lagi cara ngebaca leg out-nya. Misal ini kita ada POI buy ya. Ini yang diajarin sama mentorku, itu candle-nya harus terengulf, yang ideal. Nah, untuk insufficient pun seperti ini. Ini ada 3 ya. Step 1, menentukan POI, candle-nya nggak harus terengulf, tapi idealnya terengulf. Gitu. Yang penting yang dilihat adalah dari ketiga ini, yang paling penting adalah struktur dan insufficient itu sendiri. Nah, insufficient ini yang bagusnya dia memiliki gap. Nah, ini kan candle pertama, kedua, ketiga. Kita tandain dari wick paling atas, dari candle pertama, dan candle yang terakhir. Nah, ketika dia nggak overwick, dia kan nggak overwick ya. Wicknya nggak ke yang ini, yang candle terakhir, itu kan nggak ke bawah. Dan yang ini pun nggak ke atas. Nah, di sini terdapat gap. Bisa disebut imbalance gap, bisa, insufficient gap bisa. Segini ada imbalance atau insufficient. Nah. Dulu. Nah, ada 3 ya. Besar. Nah, kayak gini. Step 1, step 2, step 3. Kayak gitu doang teman-teman. Di market banyak kasus-kasus kayak gini. Makanya setupnya bisa banyak. Gitu. Nah, karena kasus kayak gini itu bukan terdapat di penerusan tren. Kalau penerusan tren itu ketika marketnya impulsif doang. Yang aku bilang tadi, market di forex itu jarang impulsifnya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Mas Pi udah jelas.
Indikator itu hanya tools untuk membantu kita aja. Kalau teman-teman mau pakai nekat chart kayak gitu bisa. Di kelas juga diajarin kayak gitu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini untuk jurnal. Teman-teman juga diajari kita backtest bareng kayak gitu. Semuanya kita lakuin bareng kayak gitu. Nah, ini untuk sedikit ya spill teknik dari smart money. Untuk step selanjutnya gimana Mas? Kalau misalnya teman-teman tertarik, gitu, teman-teman tertarik ikut kelasnya, gimana? Saya ikut kelasnya. Mas coba buka jurnal yang profit sama yang loss. Oke. Aku SDCAD-nya yang sama Mas Peter. Yang loss ya. Nah, ini kan kemarin juga ada yang nanya nih, mau red bet 1 Mas, kalau setup kayak gini kayak gimana? Gitu kan. Ini kan bukan konf. Nah, ini kan dia apa namanya? Strukturnya dia belum confirm untuk downtrend ya. Belum confirm. Nah, yang confirm itu yang tadi aku bilang dia terdiri dari 3 segmen yang confirm ketiga-tiganya. Gitu. Impulsifnya ke bawah, korektifnya ke atas, impulsifnya ke bawah lagi. Baru kita tentuin CTS BOS kayak gitu kan. Kalau ini dia sudah apa yang namanya? Dia belum membuat struktur yang confirm gitu. Lalu di sini juga ada wick yang ke atas gini, yang over wick. Kita lihat afternya. Salah. Nah, ini. Nah, ternyata dia ke bawah hanya untuk korektif gitu. Dia ke bawah hanya untuk korektif. Kayak dia ditembus. POI-nya juga nggak terlalu bagus gitu. Yes. Ini mentorku ini dia fund manager. Dia fund manager dan dia trader FTMO. Tuh, orang Kanada. Sebenarnya garis besarnya sama sih. Kalau misalnya di apa namanya yang hmm, akademi di OTA, di akademi lain itu bahasanya kan order block. Order block itu bisa terdiri dari beberapa POI-nya itu bisa terdiri dari beberapa candle, atau rentetan candle. Yang penting kita tahu dia itu ada di level harga yang terendah atau teratas dari sebuah struktur. Tetap kuncinya adalah cara baca struktur itu sendiri. Nah, ini sideways ya, sideways market. Diambil sama Mas Peter. Nah, dia work di POI ini. Ini ada LO buy, ada LC, ini TP3 lalu ke bawah, maksud terjun. Gitu. Ini Mas Rizky udah ikut kelas ya? Udah daftar kelas ya? Kok bisa kasih Mas? Kalau dari yang mau. Kita lihat lagi yang SL ya. Nah, ini juga nih sama. Dia ada strukturnya belum confirm. Strukturnya belum confirm. Afternya, nah, dia di jebol nih. Jebol dua. Nah, pas saat harga kembali, dia juga membentuk apa ini candle yang bullishnya taking bullish, candle bullish ya. Buyernya taking action juga di sini. Nah, di sini juga kayak ditembus. Di sini dorongan liquidity-nya di sini lebih besar untuk buyer. Liquidity trap
liquidity trap udah masih siap. Nah, untuk liquidity trap kita belum nggak ajarin sih, nggak kita spill di kelas dulu. Nggak spill kita di kelas itu wipe off kayak gitu-gitu belum kita spill di kelas. Itu advance banget karena apa ya namanya? Kita mau ngajarinnya bener-bener dari basic dulu gitu. Karena aku ngeliat masih banyak yang belum eh, ini apa concern sama yang namanya structure gitu. Mereka cuman orang kebanyakan cuman fokusnya sama candle POI-nya doang gitu. Sama si area entry kita doang gitu. Apa melihat before after grafiknya. Next ya kita cari lagi, kita buka lagi satu. Ini setup buy, ini agresif ya. Dia udah BMS nih, kalau di gambar ini ya, aku annotate. Nah, di sini kan ada, nah, dia BMS, nah, aku sebutnya BMS. Nah, dia nge-break banyak pivot, aku sebutnya BMS. Kayak gitu. Dia agresif. Buka afternya. Nah, lalu dia memang mau reversal kayak gini. Nanti diajarin tuh sama Mas Rifki. Gimana pola kayak gimana sih yang bakal reversal tuh kayak gimana. Nge-break apa, dia dia gagal membuat apa itu dijelasin nanti di kelas. Gitu. Oke. Nah, ini aku terakhir mau spill gimana cara daftar kelasnya. Teman-teman nih bisa nih, kalau misalnya penasaran, masih penasaran, teman-teman bisa ke webnya di liquidityclass.com. Ya, di liquidity di sini. Ini teman-teman, ini web kita, gitu ya. Teman-teman bisa baca-baca. Di sini ada frekuensi, ada FAQ-nya. Nah, di sini juga di kelas nanti teman-teman nggak hanya diajarin trade, di sharing soal forex, tapi ada juga stok gitu. Jadi di kelas tuh ada selingan di instrumen lain, bisa kripto, bisa saham. Itu ada instruktur khusus untuk saham, namanya Mas Yudi. Beliau itu expert di uh, instrumen saham kayak gitu. Nah, ini ada testimoni dari yang udah ikut batch 1. Nah, ini apa yang akan teman dapat. Nah, teman-teman bisa klik nih, bisa klik daftar. Nah, khusus malam ini nih. Semalam ini teman-teman, nah, untuk harga kelasnya itu kan di 5.300.000 ya. Teman-teman bisa masukin nih kode EBRAB. Teman-teman bisa masukin, nah ini limited. Ini limited untuk kuponnya. Teman-teman bisa apply segera kalau misalnya nggak mau kehabisan. Nah, ini limited karena kelasnya kita mulai nanti hari Rabu ya, insya Allah tanggal 30 pas hari pertama puasa. Gitu. Teman-teman bisa isi data dulu, bisa diisi gitu datanya. Kalau udah teman-teman bisa confirm di Telegram di RAB itu ada Mas Eko, gitu. Ada Mas Eko sama Kak Santi. Gitu. Teman-teman bisa confirm nih ke beliau itu. Kayak gitu. Atau ke Mas Rifki boleh, atau ke diriku boleh, atau di grup. Nah, ini untuk websitenya, teman-teman bisa baca-baca, bisa pelajari, bisa tanya-tanya juga, bisa japri, gitu ya, feel free, gitu. Gitu. Ada yang mau ditanya teman-teman? Soal kelasnya, soal toolsnya, kalau soal teknikal yang mendalam kita bahasnya
akan di kelas gitu ya, karena nggak enak kalau misalnya kita bahas di luar kelas terlalu mendalam kayak gitu. Gimana Mas Rifki, ada info atau tanggapan? Ya, oke. Jadi teman-teman juga selain nanti dapat apa ya strategi yang kita ajarin gitu ya, teman-teman juga nanti juga akan dapat hal lain di luar itu gitu ya. Teman-teman yang akan dinotis adalah mentoring in grupnya gitu ya, Ya, mentoring in betul. group yang akan apa ya, buat buat teman-teman di batch satu sih mereka cukup terbantu sama yang namanya mentoring in group ini, apalagi kalau ada yang sendiri juga gitu ya Mas Rani. Yang penting Iya, teman-teman tinggal pinter-pinter atur waktunya gitu ya, kita happy anyway buat sharing buat teman-teman. Dan di luar itu teman-teman juga nggak diajarin hanya untuk fokus di satu instrumen aja gitu. Jadi teman-teman juga akan diajarin gimana caranya trading atau investing di saham, jadi trader saham yang seperti apa, yang value investing kah atau daily trade kah gitu, cara menilai saham seperti apa, menilai sebuah IPO perusahaan yang baru seperti apa, nanti itu diajarin semua. Jadi nggak fokus di forex saja karena lini finansial ini cukup banyak yang bisa diselami gitu ya. Makanya nanti kita akan apa ya bareng-bareng lah ya Mas Randi ya, ya, bareng-bareng eh, helping each other lah gitu. Nanti teman-teman batch satu juga akan ngebantuin teman-teman juga buat pertumbuhannya teman-teman. Jadi sharing-sharing gitu ya, sharing is caring ya gitu. Mungkin itu aja dari aku Mas Randi. oke. Dan ya Ini si EBRAB itu tadi tinggal tinggal berapa Mas? 14 apa ya, 14 udah kepake 10. 14, 14 slot. 14 slot lagi untuk kuponnya. Oke. Nah, di sini nih ada Mas Pramudia yang dari batch 1 ya. Ada Ya, Mas Erpin. Halo, udah Mas siapa lagi tuh? Tadi ada si Mas Chandra ya. Chandra. Chandra lagi nggak bisa. Intinya itu sih teman-teman. Kita kita akan fokus sama teman-teman dan teman-teman juga feel free buat eh, minta tambahan. Tadi Mas Felix ada di sini, pas muncul langsung ngechat, Mas Rifki, aku butuh tambahan katanya. Oke siap Mas, jadwalin aja mau hari apa, nanti kita atur gitu. Jadi teman-teman, walaupun kelas udah selesai gitu ya di batch 1, tapi teman-teman kalau ada yang mau mau sharing gitu ya, ya kita akan open sih buat teman-teman gitu. Udah, Oh, dan aku itu aja mungkin Mas Randi. iya, jadi pas kelas berlangsung kan kita full 5 hari seminggu kelas. Misal di hari hari ke-8 kita udah mulai masuk ke yang agak jelimet nih, misal nggak jelimet sih maksudnya yang udah agak ngebul nih. Itu dari situ kita udah offering. Yang mau private di luar reguler kelas itu boleh gitu. Nanti kita kelompokin gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Anneke. Toolsnya fungsinya buat apa? Nah, toolsnya ini fungsinya untuk mempermudah kita, Kak. Untuk mempermudah kita ngebaca market, mulai dari POI-nya, strukturnya, dan juga insufficientnya itu sendiri. Ya, kayak gitu, Kak Anneke, untuk mempermudah kita. Gimana? Udah jelas? Oh iya kali ya. Halo Mas Fauji. Oke teman-teman, dari aku dan Mas Rifki untuk malam ini segitu dulu. Aku besar harapannya sih teman-teman kalau yang mau benar-benar serius pengen belajar itu bisa tanya ke Mas Rifki atau ke diriku gitu untuk gimana baiknya pengen belajar kalau misalnya ada kendala
di japri aja ke Mas Rifki atau ke diriku, kita cari solusinya bareng-bareng kayak gitu. Terkendalanya soal apa kayak gitu. Nah, untuk platformnya nanti kita juga bisa ada dua opsi. Untuk yang batch 2 ini bisa pakai Zoom atau VOOV kayak gitu. Yang VOOV ini lebih ini sih, lebih apa ya? Beringan, Mas. Lebih ringan. Kayak gitu, Mas Rizky. Oke, Mas Rifki, dari aku cukup sekian untuk malam ini, teman-teman. Thank you banget yang udah join webinar malam ini. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya, semoga bisa memberi insight ke teman-teman. Thank you. So, Thank you Mas Ben. goodbye. Thank you. Selamat malam. See you di kelas. See you in the class.